dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendekatan diri kepadanya dengan amal-amal saleh dan didasari dengan keikhlasan. Karena hanyalah satu-satunya modal takwa yang dapat mewujudkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menerapkan kesyukuran itu dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Kalau pada waktu-waktu yang lalu saya telah menjelaskan bagaimana menerapkan tawakal kepada Allah agar supaya Allah menyempurnakan dan membantu apa yang kita lakukan. Maka khutbah pada hari ini sekalian, saya ingin menjelaskan bagaimana penerapan syukur agar supaya Allah semakin menambah daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Banyak orang yang mengatakan, kenapa janji Allah untuk menambah nikmat-nikmat ini kalau kita bersyukur? Padahal saya telah bersyukur terus, tapi keadaanku semacam seperti ini saja, tidak ada tambahan-tambahan. Mungkin ada sekalian, dalam menerapkan kesyukuran ini tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, wa ista'azzana rabbukum, ingatkanlah hai Muhammad kepada umat manusia ketika Tuhan mengumumkan kepada makhluk semuanya, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur kepadaku, la azinakum, pasti aku menambah daripada nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan apabila kamu mengingkari, menutupi daripada nikmat itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, tentu timbul pertanyaan, lalu kemudian bagaimana menerapkan kesyukuran itu agar supaya Allah memenuhi janji tadi. Sini natut kemana kehadir. Ada 4 hal yang perlu kita amalkan atau lewati dalam menerapkan kesyukuran kepada Allah. Yang pertama hadirin sekalian, ialah mengucapkan Alhamdulillah. Salah seorang sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, bagaimana caranya menerapkan kesyukuran itu kepada Allah? Rasulullah menjawab, ar-ridha bima, ridha, senang yang diberikan Allah kepadanya. Apakah itu menimbulkan kesenangan, sesuatu yang menimbulkan kesenangan, ataukah diberikan hal yang dapat menimbulkan kesusahan? Kita harus menerima ar-ridha bima qasamullah, ridha terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Lalu kemudian bagaimana menyatakan ridha itu? Rasulullah mengatakan, kul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Hadirin sekalian, ada 2 hal yang sering kita alami dalam kehidupan, yaitu sesuatu yang kita terima daripada Allah menimbulkan kesenangan, maka kita harus mengucapkan
alhamdulillah, segala puji bagimu. Begitu pula apabila kita diberikan sesuatu yang menimbulkan kesusahan, maka juga kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa hadirin sekalian? Karena kedua-duanya ini sesuatu yang diberikan Tuhan adalah pada dasarnya tidak ada lain kecuali dicipta naitang kipung Allah Ta'ala. Kebaikan kita di masa yang akan datang, apakah itu di dunia, lebih-lebih nanti hari kemudian. Nah, kalau ada orang yang bersyukur dan yang menimbulkan kesenangan dengan mengatakan alhamdulillah, maka syukurnya itu dikatakan dalam Al-Quran asy-syakirin, orang yang bersyukur. Tapi kalau ada orang yang bersyukur kepada Allah dan tidak lagi membedakan antara senang dan susah, semuanya sama, karena itu adalah kebaikan, pada ujung-ujungnya adalah kebaikan, maka Allah dalam Al-Quran memakai term syakura, orang yang bersyukur. Satu syakir dan satu syakura. Inilah syakuran ini hadirin sekalian, di dalam Al-Quran dijelaskan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku orang-orang yang bersyukur, yaitu syakur dengan menyamakan antara dua kedudukan, antara yang menimbulkan kesenangan dan yang menimbulkan kesusahan itu. Jadi kedua-duanya hadirin sekalian kita harus hadapi dengan sikap hati yang jernih, dengan wa qalban syakiran, yaitu hati yang bersyukur kepada Allah. Hadirin sekalian, yang kita harus terapkan dalam kesyukuran adalah memperbanyak ibadah-ibadah, memanfaatkan anggota tubuh yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan hadis Rasulullah SAW, ketika Aisyah menegur Rasulullah dengan begitu banyak sembahyang amalnya yang mengakibatkan kakinya bengkak-bengkak begitu lamanya berdiri, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, magitu mepakue aleta dek gaga napurina dampong ngepung Allah Ta'ala dosa ta dengan purama dimundrie purama dampong Allah Ta'ala magita pantas taras aleta. Maka dari Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak mau dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memanfaatkan anggota badan dan jasmani kita beribadah kepada Allah, menambah daripada kualitas dan kuantitas daripada ibadah kita adalah merupakan penerapan syukur kepadanya. Yang ketiga hadirin sekalian, ialah menampakkan apa yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan. Seorang sahabat pernah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat ini mempunyai suatu kehidupan yang berkecukupan, orang berada, namun selalu memakai pakaian yang kusut dan kumuh. Rasulullah menegurnya, hai sahabatku, tidakkah ada kamu di dalam rumahmu pakaian yang bagus-bagus, lalu kemudian kamu pakai menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, ada banyak dalam lemari saya simpan. Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul 'abdah, sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya apabila dia diberikan suatu nikmat lalu kemudian menampakkan nikmat itu dalam kehidupannya. Semakin dinampakkan nikmat itu, semakin Allah akan memberikan kepada kita. Apakah itu makanan, apakah itu minuman, apakah itu transportasi, apakah itu rumah, dan lain sebagainya. Semakin kita nampakkan pemberian Tuhan itu, semakin Allah akan memberikan. Dan sangat mencintai orang yang seperti ini. Inilah sebenarnya hakikat daripada kesyukuran, ialah menampakkan sebagaimana dalam firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, nampakkanlah nikmat Allah yang ada diberikan kepada kamu.
Sebab kalau tidak nampak, berarti lawannya adalah tersembunyi-sembunyikan, tertutup. Dan inilah maksudnya, wala in kafartum, apabila kamu sembunyikan atau tutup daripada nikmat itu, inna azabil syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang ketiga, yang keempat tadi sekalian, menerapkan kesyukuran kepada Allah itu, agar supaya Allah semakin menambah nikmat itu, ialah menafkahkan apa yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nafkah wajib seperti menafkahkan kepada keluarga, begitu pula nafkah wajib adalah mengeluarkan zakatnya apabila sudah sampai senisab dan sudah 1 haul, maka kita keluarkan zakat daripada harta benda kita, nikmat Allah itu, maka Allah akan memberikan tambahan terus menerus. Dan yang kedua, nafkah tatawu atau nafkah sukarela, memberikan kesenangan kepada orang lain berupa apapun, itu adalah merupakan memberikan nafkah kepadanya. Apakah itu makanan, apakah itu pakaian, apakah itu uang, apalah sebagainya, semuanya itu memberikan kesenangan kepada orang lain adalah merupakan amal yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian, 4 langkah atau terapa yang harus kita amalkan apabila kita ingin mendapatkan tambahan-tambahan dari Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat itu. Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah, baik yang menimbulkan kesenangan maupun yang menimbulkan kesusahan. Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, menampakkan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan yang keempat adalah menafkahkan, baik itu wajib maupun sunnah. InsyaAllah Tuhan akan mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu mensyukuri aku, saya akan menambah terus daripada nikmat itu. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.